Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finana Wafirdausi akan menjelaskan materi tentang manajemen kualitas strategis, Six Sigma, DMAIC, dan RCA. Pada materi ini kita belajar bahwa kualitas bukan hanya urusan teknis, tetapi merupakan strategi bisnis yang berdampak langsung pada laba, efisiensi biaya, dan kepercayaan pelanggan. Pendekatan yang digunakan adalah Six Sigma dengan siklus DMAIC serta root cause analysis atau RCA untuk menemukan akar masalah, bukan hanya memperbaiki gejalanya saja. Root cause analysis atau RCA dalam bisnis adalah metode sistematis untuk mencari penyebab masalah utama. Dalam bisnis sering terjadi kesalahan, perusahaan hanya akan memperbaiki yang terlihat saja tetapi tidak menyentuh sumber masalahnya. RCA ini menekankan pertanyaan mengapa masalah terjadi, bagaimana prosesnya bisa gagal. Pendekatan ini proaktif, fokus pada penghematan biaya jangka panjang, menjaga reputasi, dan berbasis data. Selanjutnya, dimensi analisis reaktif vs proaktif. Di tabel ini dijelaskan perbedaan, yaitu reaktif, berbasis gejala, biaya perbaikannya jangka pendek, dan berbasis intuisi. Sedangkan proaktif, hapus penyebab sistematis, penghematan jangka panjang, dan berbasis bukti. Ini menunjukkan pentingnya RCA dalam manajemen modern. Selanjutnya, diagram Fishbone Ishikawa, yaitu alat visual untuk memetakan masalah dan penyebab potensial. Digunakan dalam brainstorming untuk membedah kompleksitas proses layanan maupun manufaktur. Terdapat 6M adaptasi untuk layanan, yaitu manpower, machine, method, material, measurement, serta modern nature. Setiap kategori dianalisis terhadap profitabilitasnya. Selanjutnya, kerangka 6M implikasi bisnis. Yang pertama, manpower, yaitu kompetensi dan pelatihan SDM tidak terlatih sehingga meningkatkan risiko kesalahan. Yang kedua, machine, downtime dan error system mengurangi kesempatan penjualan. Yang ketiga, method, yaitu prosedur tidak efisien memperlambat TAT. Yang keempat, material, yaitu input salah menghasilkan laporan menyesatkan. Yang kelima, measurement, KPI bias menyebabkan alokasi sumber daya keliru. Dan yang terakhir, modern nature, regulasi dan pasar dapat mendisrupsi rantai pasok. Selanjutnya, scatter diagram, yaitu validasi hubungan dengan data. Pada slide ini dijelaskan penggunaan scatter diagram sebagai alat statistik pada fase analisis di Six Sigma. Tujuannya adalah memverifikasi apakah dugaan penyebab yang sudah ditemukan benar-benar punya hubungan nyata dengan masalah atau hanya kebetulan. Selanjutnya, tahapan DMAIC pada Six Sigma. Pada slide ini dijelaskan inti metode Six Sigma, yaitu siklus DMAIC. DMAIC adalah roadmap perbaikan proses yang membuat upaya peningkatan kualitas menjadi terstruktur dan disiplin. Terdapat definisi, yaitu tetapkan tujuan proyek berdasarkan FOC deliverables. Ada juga pengukuran, yaitu kumpulkan data baseline, fokus pada metrik kunci. Yang ketiga, analisis, yaitu identifikasi akar penyebab penggunaan Fishbone dan scatter. Ada juga perbaikan, yaitu implementasikan solusi, otomatisasi, revisi kebajikan. Selanjutnya, pengendalian, standarisasi dan pantau untuk mempertahankan keuntungan finansial. Selanjutnya, manajemen biaya kualitas atau COQ. COQ mencangkup pengeluaran, pencegahan, dan penilaian serta biaya akibat kegagalan internal dan eksternal. Terdapat klarifikasi biaya, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Slide selanjutnya yaitu ringkasan studi kasus PT Digital Sejahtera. Fokus pada logika finansial DMAIC, investasi pencegahan menurunkan return, dan total credit.
membuktikan kualitas sebagai pusat laba. Dengan data baseline biaya pendapatan per bulan 10 miliar, retro 10% dari 500 sampai 5.000 unit, dan biaya per returnya 1 juta. Intervensinya pelatihan staff 30 juta per bulan ditambah 2 staff QA 20 juta per bulan. Retur turun dari 10% menjadi 2%. Total COQ-nya yang terbaru 160 juta dari 1,6% penjualan. Sedangkan dampak finansialnya yaitu penghematan per bulan 550 juta dikurangi 160 juta sama dengan 390 juta. Dengan investasi awal 50 juta, perusahaan menghemat 390 juta. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.